Alam semesta, usir kesialan. Tahan. Sesepujang. Raja Iblis. Raja Iblis itu mau kabur? Kalian bisa menahanku? Tahan. Aku sudah beritahu penasihat Agung Duan. Saat dia tiba, iblis dari luar dunia ini pasti bisa ditahan. Jangan lancang, Iblis. Penasihat Agung Duan. Kau lagi. Menara penjara Iblis. Tahan. Sesepuh. Penasihat Agung Duan ini tidak ada aura spiritual sama sekali. Biasanya juga jarang terlihat, iblis dari luar dunia ini sangat mengerikan. Apa dia ada cara? Kau baru datang ke sekte? Wajar kalau tidak tahu. Penasihat Agung Duan ini, kedalaman kultivasinya tak terukur. Di dunia ini, mungkin tidak ada praktisi yang lebih hebat darinya. Kau lihat penasihat Agung Duan biasa, tidak ada aura spiritual, itu karena dia menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menyuplai lonceng kekacauan. Lonceng kekacauan? Apa itu? Langit dan bumi, Xuanzong, akar segala energi. Lonceng kekacauan, muncul. Ini adalah lonceng kekacauan. Benar, lonceng kekacauan ini adalah pusaka tertinggi sekte kami. Dijuluki dapat memurnikan segala hal di dunia. Sayangnya konsumsinya sangat besar. Semua murid di sekte kami harus menggunakan energi spiritual. Baru dapat menggerakkannya untuk beroperasi selama 10 tarikan napas. Hanya penasihat Agung Duan, dengan kekuatannya sendiri, dapat membuat lonceng kekacauan terus beroperasi. Bagaimana mungkin volume energi spiritual sebesar itu? Apakah tingkat kultivasi penasihat Agung Duan setara dengan Dewa Emas? Maklumat 3 kemurnian. Alam semesta disucikan. Tahan. Kalian mundur. Penasihat Agung Duan ada. Penasihat Agung Duan. Mundur. Mundur. Lonceng kekacauan, musnah. Duan Feiyu, kau tidak bisa mengurungku. Aku akan keluar lagi. Duan Feiyu, kau yang berlevel Dewa Emas, tapi menggunakan 99% kekuatanmu untuk memasuk lonceng kekacauan, memurnikan jiwa dan roh kami. Di hari-hari biasa, mungkin bahkan kekuatan untuk menyembelih ayam, tidak kau miliki. Apakah itu sepadan? Aku sudah berjanji pada mantan kepala sekte untuk menjaga iblis jahat ini untuknya. Tentu harus menepati janji. Tunggu sampai aku menggunakan lonceng kekacauan untuk memurnikan kalian semua. Kekuatanku akan pulih dengan sendirinya. Semuanya cepat berkonsentrasi untuk menyembuhkan luka. Penasihat Agung Duan menggunakan energi spiritual dalam tubuhnya. Membantu kami memulihkan diri. Cepat. Hanya sekelompok semut, sampai membuat seorang Dewa Emas menguras energi spiritual dalam tubuhnya untuk menyembuhkan mereka. Diam. Penasihat Agung Duan. Apakah Anda baik-baik saja? Tak apa, cuma kelelahan energi spiritual. Aku mau istirahat dulu. Baik. Kepala sekte membawa murid-murid berdiam diri di sini tanpa kerja. Kalian pantas dihukum apa? Gadis kecil mana ini? Kalian buta mata. Ini putri kepala sekte, kakak senior Deng Siki. Mulai hari ini, sekte Qingliang akan dipimpin sementara oleh Kak Deng sampai kepala sekte keluar dari retret. Cepat berlutut, beri hormat dan minta maaf pada penjabat kepala sekte. Kami tadi... Cukup! Bahkan satu laporan pelayanku tak bisa kalian tangani sampah. Kalian diusir dari sekte. Sekte Qingliangku tak butuh parasit seperti kalian. Di dunia kultivasi, yang kuatlah yang dihormati. Yang lemah, tak layak tinggal di sini. Hari ini aku ingin lihat masih berapa banyak sampah seperti mereka di sini. Kalau bukan karena tadi, kita menekan menara penjara iblis dan terluka parah, bagaimana mungkin aku tidak bisa menahan satu telapak tangannya? Betul. Sudahlah. Nona besar ini baru pulang dari latihan. Di sekte suci Labuang, Dongchong. Baru memegang kendali sekte, sibuk menegakkan kewibawaan. Sesepuh, penasihat Agung Duan masih dalam pemulihan. Kalau dicari masalah dengan penasihat Agung Duan, itu... Semoga dia tidak sebodoh itu. Mengganggu penasihat Agung Duan. Kalau tidak, sekte Qingliang ini bisa hancur di tangannya. Hah! Lihatlah kalian sampah-sampah. Bahkan satu pun yang mencapai tahap inti emas tidak ada. Berani menyebut diri. Murid sekte Qingliangku. Apa yang kau lakukan? Tahap menengah latihan Qi? Pantas saja, kultivasimu begitu lemah. Jalan kultivasi ini berlawanan dengan langit. Tidak maju berarti mundur. Apa yang kau lakukan? Datang ke sini main-main saja? Tidak. Ini satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Berdasarkan apa kau menghancurkannya? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku lebih kuat darimu? Di dunia para kultivator ini, kelemahan adalah dosa asal. Jika tidak berlatih dengan baik, kau akan berakhir, sama seperti dia.
Kau dengar? Aku hampir lupa. Masih ada satu sampah di sini yang energinya begitu tipis. Sampai tidak kelihatan olehku. Siapa kau? Kultivasimu hampir tidak ada. Dan kau masih terluka. Bagaimana bisa latihanmu melukaimu sendiri? Bukan, penasihat agung Duan yang... Siapa suruh kau bicara? Kultivasi lemah seperti ini? Masih berani jadi penasihat agung? Pengawal, lepaskan jubahnya. Keluarkan dari sekte. Kau mengusirku? Kau tuli. Orang lemah sepertimu tidak pantas tinggal di sekte Qingliang. Pergi sekarang. Tindakanmu ini, apakah mantan kepala sekte tahu? Sampah sepertimu, pantas sebut nama mantan kepala sekte? Sampah tetap sampah. Tinggalkan jubah penasihat agung. Pergi. Hentikan menyalurkan energi spiritual untukku. Dia menghinamu begitu rupa. Tunjukkan kekuatanmu, perlihatkan pada mereka. Dengan kultivasimu yang sebenarnya, mereka tak akan sanggup menahan satu jari pun darimu. Diam. Masih betah di sini. Chuhang, Ya, Kalian keterlaluan, penasihat agung Duan sudah berkorban demi sekte kita, menjaga menara penjara iblis 50 tahun. Bagaimana kalian bisa begitu kejam? siapa lagi yang membelanya? Ikut pergi. masih belum pergi? Pergi. Sudah lihat? Penasihat agung pun tetap diusir. Nona muda, penasihat agung bermarga Duan itu, bagaimanapun juga dia adalah seorang penasihat agung. Dan lagi, dia yang menjaga menara penjara iblis. Kalau kita begitu saja mengusirnya dari sekte, bukankah... Sampah tanpa energi spiritual sama sekali? Menurutmu, dia bisa menahan sekte? Dengan kemampuan sepertinya, pantas tinggal di sekte Qingliang kita? Mimpi kali. Anakku, kamu buru-buru pergi, ada hal penting yang lupa kukatakan. Di dalam sekte ada seorang penasihat agung bermarga Duan. Orang ini berkaitan dengan hidup matinya sekte. Jangan sekali-kali mengusiknya. Bermarga Duan, berkaitan dengan hidup matinya sekte. Jangan-jangan dia? Oh ya, Qtang, di sekte kita, ada berapa penasihat agung bermarga Duan? Sepertinya ada beberapa. Nona muda, ini daftar nama murid sekte. Ketemu. Duan Feiyu, penasihat agung sekte, dulu murid inti sekte Suci Yao Guang. Kultivasi tahap bayi jiwa. Kurasa, orang yang ayah maksud adalah dia. Oh iya, nak. Ada seorang penasihat lain yang namanya mirip dengannya. Doyan makan dan suka judi. Kultivasinya biasa-biasa saja. Tapi dia putra sesepuh besar sekte. Karena hubungan baik, ayah juga tak bisa berbuat apa-apa. Cari kesempatan. Usir dia dari sekte. Penasihat pagi tadi juga marga Duan? Mungkinkah dia orang yang ayah sebut itu? Yang suka makan dan judi? Pantasan kultivasinya begitu lemah. Biasanya dia masih berpura-pura. Seperti kita yang mengecewakannya. Benar-benar menjijikkan. Tapi Nona, tidakkah kau ingin melihat Duan Feiyu itu? Katanya, dia sangat tampan. Di usia muda, sudah mencapai tahap bayi jiwa. Bukankah cocok denganmu? Kamu minta dipukul ya? Hebat lagi bagaimana? Aku tahu ada orang yang lebih hebat darinya. Jadi Nona, orang yang menyelamatkanmu dulu, bukan sekadar penyelamat kan? Tapi orang yang kau sukai? Dasar. Kakak senior Deng, buruk! Aura iblis di menara penjara iblis bocor lagi. Semua murid sekte sekarang terkena efek balik aura iblis. Jika tidak dihentikan, seluruh sekte akan dihancurkan oleh Raja Iblis. Apa? Raja Iblis. Jiwa dan rohmu telah kukurung di dalam lonceng kekacauan. Lalu apa yang kau perintahkan? Tubuhmu di menara penjara iblis lakukan? Duan Feiyu, kau sudah bukan anggota sekte Qingliang lagi. Tak ada alasan lagi untuk melindungi mereka. Aku menyuruh tubuh di menara penjara iblis. Membuat keributan. Bukankah itu bukan urusanmu? Baiklah. Hubunganku dengan sekte Qingliang sudah berakhir. Setelah aku menggunakan lonceng kekacauan untuk menyuling jiwa dan rohmu, lonceng ini akan kukembalikan. Saat itu, aku dan sekte Qingliang tak akan ada hubungan lagi. Duan Feiyu, apa kau bodoh? Mereka sudah memperlakukanmu seperti ini. Kau masih mau menolong mereka? Kau ini sungguh... Lepaskan aku. Aku akan bantu kau habisi sekte Qingliang. Diam. Duan Feiyu, kau... Di mana orang yang bertugas menekan menara penjara iblis? Mereka lari kemana? Yang bertugas menekan menara penjara iblis, sesepuh Zhang dan penasihat agung Duan, sudah kau usir semua. Hah! Ternyata mereka para sampah itu. Ini cuman iblis dari luar dunia biasa. Hukum suci Yao Guang, serta tumbuhan langit dan seni. Tahan! Nona besar, kau bukan lawan iblis ini. Mari kita pergi dulu dari sini, lalu cari cara lain.
Tidak bisa. Menara penjara iblis ini, bahkan pria itu pun bisa ditahan. Kalau aku tidak bisa mengatasinya, aku bahkan tidak sebanding dengan pria itu. Oh ya, harta karun sekte kita, sekte Qingliang, lonceng kekacauan mana? Aku juga tidak tahu. Nona besar sekte Qingliang yang baru pulang dari latihan di Zhongzhou, bahkan bukan lawan iblis. Tampaknya keputusanku meninggalkan sekte Qingliang itu benar. Aku tidak mau ikut mati bersama sekte Qingliang. Aku tahu siapa yang bisa menyegel Raja Iblis ini. Siapa? Jangan-jangan Nona besar, kekasih hatimu itu? Benar, kultivasinya sangat misterius. Aku yakin dia pasti bisa menyegel Raja Iblis ini. Wanita bodoh ini ternyata kenal orang sakti yang menekan Raja Iblis. Bukankah dia baru pulang dari Zhongzhou? Kakak sesama praktisi. Aku murid sekte Qingliang. Sekte Qingliang kami sekarang terancam iblis dari luar dunia. Kami hampir tidak tahan. Bisa kakak datang membantu kami? Duan Feiyu? Ternyata dia. Duan Feiyu, kematianmu akan menyakitkan. Apa? Gadis itu juga di sekte Qingliang? Aku di dekat sini, segera datang. Tahan dulu aura iblisnya. Mantranya adalah Duan Feiyu ternyata adalah penyelamat adik perempuan Deng. Dan mereka tak saling kenal. Syukurlah surga membantuku. Jangan khawatir, aku segera tiba. Putri, kekasih hatimu itu. Berapa lama lagi? Saat ini, biarkan menara penjara iblis menyedot paksa energi spiritual murid. Fondasi mereka akan rusak. Dan lagi, aku takut jika terus begini, akan memicu pembelotan murid. Mereka berani? Sekarang, inilah waktunya mereka untuk sekte berkorban. Jika tidak, kita pelihara sampah ini. Untuk apa? Kakak sesama praktisi segera tiba. Tingkatkan output energi spiritual. Harus sebelum ahli tiba, stabilkan menara penjara iblis. Duan Feiyu, tak kusangka kau sampah. Bisa dapat sebanyak ini. Hormat murid. Tapi segera, kehormatan dan posisimu jadi milikku. Sedangkan Deng Siki, biarkan aku jadi kakak sesama praktisi. Siapa yang memanggilku? Kakak sesama praktisi? Penjabat kepala sekte. Diam dulu. Urusan utama. Sekte Hukum suci langit dan Elma. bumi. Akar Seluruh segala hal yang energi. bersih. Tahan. Tak kusangka. Penyelamat nyawaku dulu. Kakak sesama praktisi? Ternyata juga anggota sekte Qingliang. Kita para praktisi. Membela keadilan. Semua ini adalah kita. Harus dilakukan. Kalau tak keberatan, panggil saja kakak Duan. Baik, kakak sesama praktisi. Kakak Senior Duan, jadi menara penjara iblis ini sudah terkendali? Jangan terburu-buru, adek. Aku hanya menahannya sementara. Untuk menekannya sepenuhnya, diperlukan harta karun sekte kita, lonceng kekacauan. Tapi, aku sama sekali tidak tahu di mana lonceng kekacauan itu. Seharusnya ada di tangan penasihat agung yang sebelumnya bertugas menahan menara itu. Apa? Dia tidak mengembalikannya padamu? Orang itu... Tapi, aku telah mengusirnya. Lagi pula, aku sama sekali tidak tahu. Dia membawa harta karun sekte. Tidak heran, dia pergi dengan begitu mudah. Duan Feiyu, kau si sampah atas dasar apa kepala sekte? Memberikan pusaka itu padamu? Tapi, segera akan menjadi milikku. Kurasa dia belum jauh. Kita segera kirim orang untuk mencarinya. Si pengecut seperti dia. Jangan biarkan pergi dengan mudah. Ya, Nona, lihat. Siapa itu? aura iblis untuk sementara berhasil ditekan. Sepertinya dia menerima caraku. Mantan kepala sekte dulu pernah menyelamatkan nyawaku, maka aku menggantikannya untuk menjaga sekte ini selama 50 tahun. Bagaimanapun juga, ini adalah takdir. Sekalian saja aura iblis ini, kutangani. Kau sudah diusir dengan sangat memalukan. Dipermalukan begitu.
Sekarang kau malah kembali membantu mereka? Kau pikir kau orang suci? Aku bukan orang suci. Hanya saja Sekte Qingliang masih memiliki banyak murid yang tak bersalah. Niatmu baik, tapi orang lain belum tentu berpikir begitu. Tuan Feiyu. Berdiri kau. Tuanku. Kabar baik. Menantu laki-laki diusir dari Sekte Qingliang. Apa? Kau bilang Feiyu keluar dari Sekte Qingliang? Benar, tuanku. Konon katanya dia diusir oleh putri Sekte Qingliang dengan alasan merapikan sekte. Diusir begitu saja. Baguslah diusir. Dulu Feiyu kabur dari janji nikah denganku, dengan alasan membalas budi, lari ke Deng Tianhe. Sekarang dia sudah diusir. Lihatlah alasan apa lagi yang bisa dipakai untuk kabur. Ayo, Shahe, kita ke Sekte Qingliang, jemput Feiyu pulang. Tuanku sudah merindukan menantu laki-laki bertahun-tahun. Sebenarnya kenapa sih? Menurutku menantu laki-laki itu sepertinya tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya kemampuan? Saat pertama kali mencapai penyempurnaan agung, 1 tebasan pedang memutus tribulasi surgawi. 2 tebasan membuka jalan besar menuju keabadian. 3 tebasan membuat jalan surgawi tunduk, kini di zaman Dharma terakhir. Para praktisi kultivasi menghadapi bencana besar jalan surgawi. Selain dia, siapa lagi yang bisa menekannya? Benar, pemimpin sekte memang punya visi jauh. Bahkan jika Feiyu tak punya setitik pun kekuatan, bagi Yisusu dia tetap pria yang ditakdirkan. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Penjabat kepala Sekte Deng, ada yang bisa kubantu? Ada apa? Ini area terlarang sekte. Kenapa kau di sini? Aku curiga kau sengaja berusaha mengarah penjara iblis. Melepaskan iblis dari luar dunia untuk membantai murid Sekte Qingliang kita. Gila! Saudara senior Duan buruk. Aura iblis ini bocor lagi. Apa yang bisa kulakukan? Serangan tadi sudah menghabiskan semua energi spiritualku. Ini... Harta karun sekte, lonceng kekacauan. Ternyata ada padamu. Saudara senior Duan, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau mencuri harta karun sekte, lonceng kekacauan. Serahkan sekarang. Lonceng kekacauan. Benar ada padanya. Lonceng kekacauan adalah harta karun bawaan surgawi. Dapat melebur segala isi alam. Kekuatan yang dia lepaskan tadi. Kalau bukan lonceng kekacauan, lalu apa? Pantasan saja, dia pergi dengan begitu mudahnya. Ternyata, kau yang mencuri harta karun sekte. Serahkan sekarang. Iblis di dalam lonceng kekacauan belum sepenuhnya dilebur. Kalian dapatkan sekarang juga akan jadi bencana. Dan itu bukan aku yang mencuri. Mantan kepala sekte yang memberikannya langsung padaku. Duan Feiyu, apa lagi yang kau bual? Siapa kau ini? Mantan kepala sekte menyerahkan harta karun padamu? Kurasa kau bahkan tak pantas menemuinya. Percaya atau tidak, terserah kalian. Kiao Tang. Bersiap berkelahi? Lebih baik kau serahkan sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Serahkan. Kalian pikir bisa menggunakannya selain aku? Siapa lagi yang bisa menahan aura iblis di dalamnya? Omong kosong, jelas-jelas kau mengincar harta karun itu. Masih bilang cuma kau yang bisa menahan? Sungguh, mau membuat kami mati ketawa. Duan Feiyu, sampai sekarang masih membual. Ingin mati? Aku kabulkan. Kekuatan selevel ini, pantas pegang lonceng kekacauan, bahkan sampah ini pakai lonceng kekacauan. Bisa tahan aura iblis. Kalau aku rebut loncengnya, hadapin aura iblis receh. Semudah membalikkan telapak tangan. Nanti anak kepala sekte ini, dan sekte Qingliang ini, semua jadi wadah latihanku. Serahkan atau tidak? Kalau tidak, kami cabut uratmu. Kami kupas kulitmu. Mereka yang cari mati sendiri, bukan salahmu. Serahkan aku saja, lalu apa? Mereka yang undang bencana sendiri. Pakai lonceng kekacauan, butuh energi spiritual besar. Dan lagi, aura iblis bisa bocor. Duan Feiyu, suruh serahkan. Banyak ngomong. Kamu bahkan tak punya energi sedikit pun. Masih bilang butuh energi besar? Ngapain masih ngomong sama dia? Cepat copot bajunya, geledah. Kalian... Berani kalian? Kopot. Nona besar, tidak ada. Kalau begitu, bukannya masih ada celana? Baik Nona besar, saya paham. Beraninya kalian? Cepat serahkan. Kalau tidak... Serahkan saja, kau petarung terkuat dunia kultivasi. Sekarang malah dihina begitu rupa oleh kumpulan semut ini. Kau rela? Kutanya terakhir kali. Lonceng kekacauan ini, kau berikan atau tidak? Cepat serahkan pusaka sekte, lonceng kekacauan. Benar, kembalikan pada mereka. Karena kalian menginginkannya, akan ku kembalikan. Bagaimana dia bisa memicu fenomena langit bumi aneh begini? Bukankah dia cuma sampah tanpa energi spiritual? Sekarang, saatnya kita menyelesaikan urusan.
Ini tidak mungkin. Bagaimana kau punya aura tekanan sekuat ini? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tak penting. Tapi sudah kukatakan, kalian akan menyesal. Fei Yu. Sekumpulan sampah ini tak perlu kau urus sendiri. Wah, begitu rupanya. Ternyata sudah dapat pelindung. Kupikir kau memang hebat. Ternyata cuma berlagak sok jago. Kultivasi wanita ini luar biasa kuat. Aura tekanan dan fenomena aneh tadi jelas berasal darinya. Si sampah ini, mana pantas dapat wanita cantik begini, membelanya. Sesepuh Yi, sekte Miaoyin kalian, sekarang sudah berani menindas seenaknya? Sekte Miaoyin, peringkat pertama di Zhongzhou, banyak murid ahli di dalamnya. Sekte Miaoyin dengan puluhan ribu murid. Benar, memang punya peluang. Sejajar dengan sekte suci Yao Guang, sebagai tanah suci kultivasi nomor 2. Isuse, hari ini, kau nekat masuk area terlarang sekte Qingliang. Mau apa sebenarnya? Orang ini kulindungi. Memangnya, sekte Miaoyin sekarang, di siang hari bolong, mau mencuri orang ya? Ya, aku curi. Kenapa? Sekte Qingliang kalian buta. Mau mengusirnya. Masa orang lain tak boleh rebut? Isuse, kau begitu arogan? Apakah ingin memicu perang antar dua sekte kita? Perang? Sekte Qingliang kalian pantas? Fei Yu, dengan kemampuanmu, biar di sekte manapun, di dunia kultivasi jadi penasihat, bisa saja. Bahkan datang ke sekte Miaoyinku, posisi kepala sekte, bisa kuberikan padamu. Tapi kau malah menghindariku. Dengan datang ke sekte kelas 3, yang paling rendah ini, menerima amarah perempuan pemarah ini? Isusu, kau keterlaluan. Berani-beraninya kau menghina sekte Qingliangku. Memang menghina sekte Qingliangmu, kenapa? Ayahmu saja tak berani bicara seperti itu padaku. Kau siapa? Isusu, aku lawan kau. Nona besar, nona besar. Kita bukan lawan mereka. Kepala sekte Yi, kau seenaknya menganiaya nona besar kami. Di mana letak sekte Qingliang kami? Kau siapa lagi? Berani bicara seperti itu padaku? Isusu, apa sebenarnya maumu? Kalian pikir aku tak tahu? Bagaimana kalian menghina suamiku? Sekarang satu persatu akan kukembalikan. Syahe, copot pakaiannya. Suamiku? Sampah tak berbakat seperti ini. Mana mungkin suamimu? Kenapa? Siapa suamiku? Haruskah kujelaskan pada perempuan hina sepertimu? Syaha lakukan. Baik, tuanku. Siapa berani sentuh nona besarku? Kau berhak bicara. Duan Feiyu, kau sampah. Bersembunyi di belakang perempuan? Minta perempuan membelamu? Berani menghina suamiku? Kau cari mati. Cukup, Susu. Bagaimanapun, mata kepala sekte dulu pernah berbuat baik padaku. Tapi mereka menghinamu seperti itu. Mulai hari ini, aku Duan Feiyu memutuskan semua hubungan dengan sekte Qingliang. Tak ada lagi ikatan apapun. Hei anak muda, letakkan lonceng kekacauan itu. Jangan kira dengan punya sandaran di belakangmu, kau bisa seenaknya mengincar harta karun sekte kami. Kau yakin? Kau yang bahkan tak punya sedikit pun energi spiritual, sampah tak berguna, berani mengincar senjata dewa sekte kami? Kalau kau sangat menyukainya, akan kuberikan padamu. Nanti jangan menyesal, dan berlutut memohonku mengambilnya kembali. Memohon padamu? Mustahil. Jika benar terjadi, aku Deng Siki akan berlutut 3 kali dan membungkuk 9 kali, memohon maaf sambil berlutut padamu. Seperti iblis melihat gelombang kekacauan. Keluar dan membantai kalian. Hingga sungai mengalirkan darah, dan gunung tulang belulang terbentuk, semoga kalian masih sekeras ini. Ayo kita pergi. Nona, biarkan mereka pergi begitu saja. Lalu, tak disangka anak muda ini, hari ini memberiku kejutan besar. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dia Yisusu, adalah sekte nomor 1 di dunia kultivasi, kepala sekte Miaoyin, tapi suaminya cuma orang biasa. Coba pikir, kalau dunia tahu, sekte Miaoyinnya masih punya kewibawaan apa? Maksud nona besar, manfaatkan ini untuk menjatuhkan sekte Miaoyin? Benar. Begitu mereka jatuh, aku bisa singkirkan mereka dan jadikan sekte Qingliang raksasa baru di Zhongzhou. Hahaha. Rencana nona besar memang brilian. Berani menghina sekte Qingliangku, harus bayar konsekuensinya. Kyotang, sebarkan kabar. Bilang sekte Qingliang, 3 hari lagi akan mengadakan upacara pelantikan wakil kepala sekte baru. Untuk kandidatnya, kupikir hanya senior Duan yang layak. Aku? Ya,
Saat kau selamatkan dulu, satu tebas bunuh banyak ahli. Dengan kekuatan Senior Duan, tak ada yang lebih cocok menjadi wakil kepala sekte Qingliang. Rupanya dia benar-benar mengira aku adalah Duan Feiyu. Tapi si Duan Feiyu itu memang sehebat itu? Senior Duan, ada keraguan? Tidak ada. Aku tak akan mengecewakan kepercayaanmu. Menurutku kakak Duan, pasti tak ada masalah. Tak kusangka jabatan wakil kepala sekte bisa diperoleh semudah ini. Selanjutnya, merebut lonceng kekacauan. Bukan itu akan menjadi hal yang mudah? Oh ya, ingat kirim undangan ke sekte Miao Yin juga? Nanti, aku sudah siapkan pertunjukan menarik untuk mereka. Baik. Kakak Duan sekte Qingliang ini, kuserahkan ke pemimpinanmu. Kamu nanti harus bantu kami menjaga menara penjara iblis dengan baik. Tenang saja, Nona. Aku akan bela sekte Qingliang sampai mati. Suamiku, kenapa kau kembalikan lonceng kekacauan? Pada mereka, bukankah di dalamnya ada iblis? Jangan-jangan kau ingin si iblis itu menghancurkan sekte Qingliang? Apa yang kau pikirkan? Apa aku orang seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, energi spiritual terakumulasi di dalam lonceng kekacauan cukup untuk menaklukkan si iblis. Tapi kalau mereka menggunakannya sembarangan, ya hanya akan mendatangkan masalah sendiri. Berarti si iblis itu bisa keluar lagi? Benar. Lonceng kekacauan memang harta karun bawaan surgawi, tapi sekarang ada iblis di dalamnya, ya seperti bom waktu. Semoga mereka tak begitu bodoh, hingga memicu bom itu sendiri. Nona muda, termasuk sekte Miao Yin, semua undangan telah dikirim. Dan rumor bahwa suami ketua sekte Miao Yin adalah si anak muda itu juga sudah kami sebarkan melalui lidah-lidah kita. Bagus. Kali ini aku pasti akan membuat sekte Miao Yin nama baiknya hancur berantakan. Sehingga mereka tak bisa lagi angkat kepala di seluruh dunia kultivasi. Nona muda! Masuk. Nona muda! Aku sudah benar-benar menguasai lonceng kekacauan. Benar. Apakah benar seperti yang dikatakan orang itu? Menguasai lonceng kekacauan ini membutuhkan energi spiritual yang sangat dalam? Sebenarnya kita semua telah dibohongi oleh orang itu. Menguasai lonceng kekacauan hanya butuh sedikit energi spiritual. Dan di dalam lonceng kekacauan, energi spiritualnya melimpah ruah. Menurut perkiraanku, ia menyimpan kekuatan 50 tahun dari seorang dewa emas yang tercerahkan. Apa? Bagaimana mungkin di dalam lonceng ini ada begitu banyak energi spiritual? Aku perkirakan, ia bisa mengubah energi iblis yang diserapnya menjadi energi spiritual. Itulah sebabnya energinya sebanyak ini. Lagi pula, ia adalah harta karun bawaan surgawi, bisa memurnikan segala sesuatu. Anak muda itu pasti menggunakan energi spiritual lonceng kekacauan untuk menekan menara penjara iblis. Dasar kau Duan Feiyu? Berani-beraninya kau mempermalukan sekte Qingliang seperti ini? Saudara senior Duan, pada pesta beberapa hari lagi, tolong ungkapkan wajah asli orang ini di hadapan semua perwakilan sekte. Nanti pasti akan kusuruh dia sengsara lebih dari mati. Dan seluruh sekte Miao Yin akan malu terhapus. Tenang saja, Nona. Kamu mau aku tinggal di sini? Memangnya kenapa? Kamu sudah diusir sekte Qingliang? Mau tinggal di mana lagi? Atau jangan-jangan kamu takut? Aku takut apa? Benarkah? Kalau begitu, balik dan lihat aku. Isusu, kamu mau apa? Jangan macam-macam. Kalau aku macam-macam, kenapa? Dulu kamu kabur dari pernikahan, aku belum setuju. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Bodoh sekali. Kenapa mau kabur lagi? Atau jangan-jangan kamu jijik padaku? Susu, aku... Aku tidak lihat apa-apa. Baliklah. Ada apa? Terburu-buru sekali. Tuanku, entah sejak kapan tersiar kabar. Sekarang seluruh dunia kultivasi tahu. Menantu tidak punya kemampuan. Dan juga bilang kamu, Bilang aku apa? suami ketua sekte Miao Yin, Duan Feiyu, adalah sampah tanpa energi spiritual. Sekte mana yang berani sekali menghina sekte Miao Yin-ku seperti ini? Syahe, selidiki untukku. Kalau ketahuan, pasti akan kusuruh mereka sengsara lebih dari mati. Tidak usah diselidiki. Pasti sekte Qingliang yang menyebarkan kabarnya. Sekte Qingliang? Kamu sudah menghina mereka begitu, masih tidak izinkan mereka membalas? Sekarang juga aku bawa orang untuk musnahkan mereka. Sudah, duduklah.
Mereka sekarang hanya menunggu kedatanganmu. Lalu sekarang harus bagaimana? Lihat mereka menginjak-injak kita. Jangan buru-buru. Ada kabar lain? Oh ya, ada undangan ini. Sepertinya pesta ini harus kita hadiri. Terlalu jauh. Dulu seharusnya aku melumpuhkan mereka berdua. Tujuan mereka merencanakan semua ini adalah agar kita berdua memalukan diri di pesta untuk menekan reputasi sekte Miaoyan kita. Rencananya memang bagus, tapi siapa tahu nanti yang memalukan diri. Siapa? Kau punya cara untuk menggagalkan rencana mereka? Terima kasih atas kedatangan kalian semua di sekte Qingliang kami. Silakan menikmati teh. Sepertinya mereka ingin sekte Miaoyan kita jatuh reputasinya. Tenang, serahkan padaku. Kepala sekte Yi dari sekte Miaoyan Zhongzhou tiba. Sepertinya pasangan kita berdua sangat menarik perhatian. Itu cuma sekelompok orang yang mendekati yang berkuasa. Abaikan saja mereka. Ternyata legenda itu benar. Dia benar-benar menemukan seorang orang biasa tanpa kemampuan sebagai pasangan dalam jalan. Berapa banyak pangeran tampan, jenius kultivasi yang bersujud padanya, tapi tak satu pun dipandang. Dan hasilnya, tak disangka sekarang, mencari pemuda seperti ini. Wajah sekte Miaoyin. Sungguh dipermalukannya. Dia tidak pantas jadi kepala sekte. Bukankah ini penasihat Agung Duan yang kami usir dari sekte Qingliang? Tak disangka kau benar-benar berhasil mendapatkan posisi tinggi. Kalau tak bisa bicara baik, diam saja. Mau dipukul lagi? Jangan marah dulu, pemimpin sekte Yi. Aku hanya menyatakan fakta saja. Hari ini ada banyak pahlawan hebat di sini. Pilih saja salah satu dari mereka, pasti lebih kuat dari anak muda ini. Kau cari mati. Pemimpin sekte Yi. Kau berani bertindak kasar di upacara penggantian pemimpin sekte Qingliangku? Sungguh tak menghormatiku. Meski sekte Qingliang hanya sekte kecil, tapi di belakang kami ada sekte suci Yao Guang. Apakah kau sekarang ingin bermusuhan dengan sekte suci Yao Guang? Pemimpin sekte Deng. Peristiwa hari ini akan kuingat Yisusu. Suatu hari nanti akan kubalas berlipat ganda. Susu, jangan gegabah. Kalau kau menyerang mereka sekarang, itu memberi mereka alasan sah untuk menyerang sekte Miaoyin bersama-sama. Sekuat apapun sekte Miaoyin tak akan sanggup menahan serangan seluruh dunia kultivasi. Lalu kita hanya bisa melihat mereka menghina sekte Miaoyin kita? Tenang, pertunjukan bagus masih di belakang. Sebentar lagi, pasti kubalaskan untukmu. Saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran Anda di sekte Qingliang untuk upacara pengangkatan wakil kepala sekte baru. Inilah wakil kepala sekte baru kita, Duan Feiyu. Duan Feiyu, kakak Duan. Kakak Duan kita tak hanya tampan, kultivasinya telah mencapai tahap akhir bayi jiwa. Tahap akhir bayi jiwa, dilihat usianya baru sekitar 20 tahun, tapi kultivasinya sangat kuat. Tampaknya dunia kultivasi kita akan melahirkan seorang dewa sejati. Sudah lama terdengar kabar, sekte Qingliang memiliki penasihat agung yang kuat. Selama lebih 20 tahun, tak pernah kalah. Pasti dia orangnya. Tentu, untuk jadi wakil kepala sekte, bukan cuma kultivasi. Yang lebih penting adalah ketulusan untuk sekte. Belum lama ini, saat iblis luar dunia menimbulkan krisis, kakak Duanlah yang mengubah situasi, menekan iblis luar dunia. Kini dia temukan cara untuk sepenuhnya mengatasi iblis luar dunia. Bisa mengubah aura iblisnya menjadi energi spiritual, termurni di alam. Nanti iblis luar dunia yang ditekan tiap sekte akan berubah jadi aliran energi spiritual di wilayah masing-masing berkat bantuan kakak Duan. Kepala sekte Deng, sekte Qingliang memang menemukan cara untuk mengatasi iblis dari luar dunia dan mengubah iblis dari luar dunia menjadi tanah suci aliran energi spiritual di dalam sekte kami. Tentu saja, jika ada sedikit pun kebohongan, Deng Siki akan memutuskan sendiri aliran energi spiritual dan gantiannya, dan selamanya menjadi orang biasa tak berdaya. Namun, kepala sekte Deng, iblis dari luar dunia ini memiliki tubuh abadi yang tak bisa dimusnahkan. Bagaimana kalian menemukan cara untuk mengendalikan iblis dari luar dunia dan mengolahnya menjadi aliran energi spiritual? Ini terkait dengan harta karun sekte kami, sekte Qingliang. Sekte langit dan bumi, akar segala energi. Lonceng kekacauan, muncul!
Silakan lihat. Inilah harta karun sekte. Kami sekte Qingliang, lonceng kekacauan. Dapat mengolah segala sesuatu, termasuk aura iblis-iblis dari luar dunia. Energi spiritual yang sangat murni. Mungkinkah ini adalah energi spiritual dari aura iblis-iblis dari luar dunia yang telah diolah? Benar. Ini memang energi yang dulu kami dari sekte Qingliang. Dari aura iblis dari luar dunia, suling menjadi energi spiritual. Selama semua aura iblis dari luar dunia diubah menjadi energi spiritual, tanpa aura iblis dari luar dunia pasti akan lenyap. Lagi pula, aura iblis ini bisa diubah menjadi energi spiritual yang sangat murni. Bukankah ini berarti kami telah menambahkan satu aliran energi spiritual baru untuk semua sekte? Siapa yang bilang padamu, lonceng kekacauan bisa mengubah aura iblis menjadi energi spiritual? Energi spiritual di dalamnya. Selama 50 tahun ini, selalu kukuasai dan kusuplai. Energi spiritualmu? Benar, ini memang energi spiritualku. Dan energi spiritual di dalamnya untuk menahan iblis dari luar dunia, bukan untuk kau sia-siakan. Hahaha. Kau orang biasa tanpa kemampuan, berani mengatakan energi spiritual lonceng kekacauan yang kuat itu adalah suplaimu, bahkan untuk menahan iblis dari luar dunia? Omongan ini tidak akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Hahaha. Kupikir gelar nomor 1, sekte Miaoyin kalian, juga cuma omong kosong belaka. Kalian tidak percaya? Tapi kami percaya, bagaimana mungkin tidak? Oh iya, di luar sana ada iblis dari luar dunia. Gunakan energi spiritual dalam tubuhmu. Tahan mereka, tunjukkan pada kami. Hahaha. Kamu, Benar-benar orang bodoh yang tak tahu diri. Kali ini sekte Miaoyin benar-benar kehilangan muka. Tak disangka pasangan kepala sektemu sendiri, ternyata orang bodoh seperti ini. Ya, tidak punya kemampuan saja sudah. Tak disangka dia malah orang tolol yang hanya bisa membual. Tampaknya sekte Miaoyin ini lambat laun akan merosot di tangan kepala sekte Yi ini. Hahaha. Marah? Kamu masih bisa marah? Ku beritahu kamu, selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena lonceng kekacauan melindungimu, kau yang tak punya kemampuan sama sekali, sudah lama mati. Masih bicara soal menahan iblis dari luar dunia. Kamu pikir kamu siapa? kalau mau mati, jajak sertakan orang lain. Kamu tahu iblis dari luar dunia? Kalau sampai keluar, berapa banyak orang yang akan mati? Dia berani mengancamku. Bukankah kamu menginginkan lonceng kekacauan? Ini kuberikan padamu. Dia orang biasa tanpa kemampuan, tapi bisa terima pukulan lonceng kekacauan? Tidak mungkin. Sudah kukatakan, menggunakan lonceng kekacauan butuh energi spiritual besar. Nanti saat energinya habis, Raja Iblis akan keluar. Kau pasti mati. Kau bohong. Pasti sekte Miaoyin memberimu benda pelindung. Kalau tidak, kau yang orang biasa tanpa kemampuan, mana mungkin tahan serangan lonceng kekacauan? Oh, begitu. Lihat berapa kali kau bisa tahan lagi. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Satu pukulan lonceng kekacauan. Setara serangan penuh tahap transformasi dewa. Dia ini ternyata bisa tahan 3 kali. Rupanya perempuan ini cukup suka sama dia. Jangan mendekat, kau tak bisa halangi dia. Dia tak bisa menghalang. Apa kau bisa? Kukatakan sekali lagi, jangan salahkan aku tak ingatkan. Nanti saat energi spiritual di dalam lonceng kekacauan habis terkuras, Raja Iblis akan bangkit. Kau yang pertama celaka. Berani mengancamku? Lihat berapa kali lagi kau bisa bertahan. Kenapa kau urusi mereka? Mau mati, biarkan saja mati. Di dalam lonceng kekacauan ini adalah energi spiritual. 50 tahun masa jayamu. Kau takkan bisa lawan mereka. Aku tak bisa hanya diam, melihat Raja Iblis keluar. Apalagi, lonceng kekacauan masih ada di tangan bocah ini. Kau berani menghinaku? Kau cari mati. Hati-hati. Ah! Kau yang tadi pakai cara apa? Masih belum mengerti? Ini peringatan dari lonceng kekacauan. Kalau kau terus menyalahgunakan energi spiritual di dalamnya, saat Raja Iblis keluar, kau yang pertama celaka. Kau ini sudah di ujung maut masih keras kepala. Kau pikir aku percaya omongmu? Kurasa yang di ujung maut adalah kau. Jika energi spiritual yang tersimpan di dalam lonceng kekacauan habis, untuk menahan Raja Iblis, lonceng akan menyerap energi spiritual pemegangnya. Jika energi spiritual tidak cukup, maka akan Akan bagaimana?
menyerap jangka hidup pemegangnya. Entah berapa lama nyawamu bisa bertahan. Bocah lancang, jangan buang omong kosong menyesatkan. Mana mungkin aku tak tahu. Harta karun sekte kami, Sekte Qingliang, punya fungsi kejam seperti itu? Kalau begitu, cobalah. Coba ya, coba. Masa aku takut padamu? Bocah kecil. Sekte langit dan bumi, akar segala energi. Matilah. Bocah ini masih mau menakut-nakutiku? Lihat kau mati atau tidak. Apa yang terjadi? Langit dan bumi berubah. Ini pertanda Raja Iblis lahir. Kakak kelas Tuan, rambutmu dan wajahmu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Cepat tolong aku. Sudah kukatakan menyalahgunakan lonceng kekacauan. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah anak itu yang dikatakannya benar? Rambutnya memutih, wajah tua muncul. Ini jelas adalah tanda jangka hidup tak lama lagi. Tuan Feiyu, jangan kau menyesatkan orang di sini. Aku menyesatkan orang? Kau tidak lihat keadaannya sekarang seperti apa? Kau. Jika ingin tetap hidup, segera putuskan hubungan dengan lonceng kekacauan. Kalau tidak, kalian akan menunggu untuk mengurus jenazahnya. Sekte langit dan bumi, akar segala energi, lonceng kekacauan. Lepas. Kenapa tidak bisa melepaskan lonceng kekacauan dari kendaliku? Bagaimana bisa kakak Duan? Aku akan membantumu. Nona besar, kau baik-baik saja? Tuan Feiyu, apa sebenarnya kau lakukan pada lonceng kekacauan? Berbuat curang? Kalau tidak, kakak Duan, bagaimana bisa tidak bisa menyelesaikan kendalinya? Jangan kau menuduh balik. Sudah lama kuingatkan kalian. Semua ini sekarang adalah akibat ulah kalian sendiri. Menderita karena perbuatan sendiri. Benar. Kalian baru saja bilang diri sendiri hebat. Kenapa sekarang tidak bisa? Bahkan berani bilang orang lain biasa saja? Menurutku kalian lah yang benar-benar orang biasa. Pasti kau yang brengsek, yang main-main dengan lonceng kekacauan. Sampai aku jadi begini. Ganti nyawaku. Kau cari mati sendiri. Dewa pun tak bisa selamatkan. Bahkan lepaskan kendali lonceng kekacauan pun tak mampu. Berani-beraninya bicara basmi iblis? Layak kau mati. Kau mau apa? Aku mau apa? Kenapa tak tanya dia? Mau apa pada lonceng kekacauan? Kau buta? Tak lihat dia bantu kalian mengendalikan lonceng? Mungkinkah dia sebaik itu? Siapa tahu dia akan main-main dengan lonceng? Betul. Sebelum kalian datang, lonceng selalu kukendalikan. Setelah kalian tiba, lonceng tak terkendali lagi. Bukan ulah kalian. Lalu siapa lagi? Jangan asal memfitnah. Suamiku, kita pergi. Mengapa kita harus bantu mereka? Biarkan mereka mati bersama si iblis. Duan Feiyu. Hati nurani tak tenang, lalu kabur. Jangan harap. Di mana para murid? Membalas budi dengan kejahatan. Sekte Qingliang kalian. Hanya pandai tipu muslihat. Isusu. Walau kau kepala sekte Miao Yin, tapi sekte Qingliang kami bukan sembarang kau hina. Bicara panjang lebar. Bukannya cuma mau menutupi fakta kalian gagal. Menekan iblis dari luar dunia? Lalu semua kesalahan ini, kau lempar ke aku? Mau aku jadi kambing hitam? Kau pantas? Apa maksudmu kami yang menyuruhmu jadi kambing hitam? Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu sendiri. Bocah! Oh ya? Lalu apa tujuanku? Tujuan? Tujuannya adalah sekte Miao Yinmu ingin menguasai dunia kultivasi. Ingin menangkap semua ketua sekte yang hadir di sini sekalian. Siapa kau ini? Berani-beraninya memfitnah sekte Miao Yin kami? Kenapa? Perasaanku benar semua? Marah karena merasa tersinggung ya? Tidak heran, begitu lonceng kekacauan bermasalah, semua ketua sekte di sini akan mati. Lalu kau akan menyalahkan sekte Qingliang kami. Licik sekali niatmu. Ketua Sekte Yi, apa yang dikatakan Ketua Sekte Ding benar? Apakah kau benar-benar ingin membunuh dengan pisau orang lain? Apa salahnya jika aku ingin membunuh dengan meminjam kekuatan? Mau membunuh kami? Kami bukan tanah liat yang bisa dibentuk seenaknya. Ketua Sekte Yi, apakah Sekte Miao Yinmu berani bermusuhan dengan seluruh dunia dewa? Kau... Ketua Sekte Deng benar-benar menceritakan kisah yang bagus.
Apa maksudmu? Ketua Deng hanya perlu menceritakan kisah ini dengan baik, maka semua kesalahan ini bisa dialihkan pada kami. Benar, kan? Rencana yang sangat licik. Tapi aku menyarankan kalian untuk melihat lebih dekat lonceng kekacauan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau ingin menghancurkan lonceng kekacauan? Yang menghancurkan lonceng kekacauan adalah kalian. Dasar bodoh. Belum sadar ia sedang menyedot jangka hidupmu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah kau sudah memutus hubunganku dengan lonceng kekacauan? Hah! Ya, tapi dia yang mengganggunya. Inilah yang disebut bencana datang karena ulah sendiri. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekte langit dan bumi. Akar segala energi. Lonceng kekacauan. Lepaskan. Lepaskan. Mengapa? Mengapa aku tak bisa membatalkan pengakuan lonceng kekacauan padaku? Mengapa? Mengapa? Karena energi spiritual dan jangka hidupmu tidak cukup untuk menahan Raja Iblis. Saat ini, kecuali ada kekuatan besar membantumu memasukkan energi spiritual ke dalam lonceng kekacauan. Kalau tidak, kau pasti mati. Apakah dia benar-benar pahlawan agung yang pernah menyelamatkanku dulu? Nona besar. Nona besar, tolong aku. Semua ini kau yang suruh aku lakukan. Jangan biarkan aku mati. Lagi pula aku pernah menyelamatkan nyawamu. Bukan. Aku... Duan Feiyu, kamu masih belum paham? Dia cuma orang egois. Bagi dia, atau bagi sekte Qingliang, orang yang tak berguna akan ditendang pergi. Seperti sekarang. Diam kau. Bukan begitu. Aku tidak... Deng Siki, tak kusangka kau seperti ini. Kupikir kau punya perasaan berbeda pada orang yang berjasa padamu. Tapi ternyata kau sama sepertiku. Kalau kau tak berperi kemanusiaan, jangan salahkan aku tak berperi keadilan. Nona besar, tolong aku. Memang efektif. Energi spiritualku. Kau... Senior Duan. Kau baik-baik saja? Langit berduka, bumi menangis, 3 dentuman kekacauan. Lonceng kekacauan sudah berbunyi sekali. Tinggal 2 kali lagi, nanti akan ada yang bisa menghentikan Raja Iblis keluar dari segel. Duan Feiyu, jangan menggertak di sini. Kalau bukan karena kau mengurangi lonceng kekacauan, kenapa bisa begini? Deng Siki, kau sampai sekarang masih menuduh suamiku. Apa kau lupa apa yang baru kau lakukan? Aku hanya panik sebentar tadi. Kalau bukan karena kalian, aku takkan bertindak seperti itu. Kau malah menuduh balik. Perbuatanmu tadi disaksikan semua orang. Kau sendiri yang menendang wakil kepala sekte Qingliang sampai pingsan. Mau mengelak lagi? Bukan aku. Kepala Sekte Deng, apa maksudmu sebenarnya? Bukannya kau bilang masalah iblis dari luar dunia sudah diselesaikan? Kenapa jadi begini? Benar. Apa kau mengundang kami ke sini? Ada tujuan lain? Kepala sekte Deng tak bisa menjawab. Aku yang akan jelaskan. Kau ingin menggunakan kebohongan bahwa lonceng kekacauan bisa memurnikan aura iblis untuk memanggil para kepala sekte ke sekte Qingliang. Tujuannya adalah menekan sekte Miaoyin kami dan meningkatkan status sekte Qingliangmu. Omong kosong. Omong kosong? Kau yang paling tahu ini bohong atau bukan? Kau... Sesepuh tertinggi tiba? Tak kira kalian... Aku mengundang sesepuh tertinggi. Dari sekte Suci Yao Guang, kan? Orang tua yang tak mati-mati? Bahkan jika dia datang, apa yang bisa dia lakukan? Isuse. Kau masih bersikap keras kepala sampai sekarang? Tunggu saja sampai sesepuh tertinggi tiba. Semua trik kalian terhadap lonceng kekacauan akan terungkap jelas. Saat itu sekte Miaoyin kalian akan menunggu aib. Murid inti sekte Suci Yao Guang, Deng Siki, memberi salam kepada sesepuh tertinggi. Hahaha. Siki, kau sekarang sudah jadi kepala sekte. Setiap kali masih memberi hormat seperti ini, bukankah agak berlebihan? Dasar ajaran sekte suci, Siki takkan pernah lupa menyambut bapak sesepuh tertinggi. Bagaimana hormat seperti ini bisa disebut berlebihan? Hahaha. Baik sekali hatimu. Lain kali tak usah lagi. Hai, Feiyu, si anak tak berguna itu. Kenapa aku sudah sampai... Dia tidak datang memberi salam? Apakah dia tidak mau mengakuiku sebagai gurunya lagi? Mohon ampun sesepuh. Ini semua salahku.
tidak bisa melindungi senior Duan dengan baik, membuatnya dirugikan oleh orang jahat. Ah, Siapa yang berani melukai muridku? Mereka. Kalian yang melukai muridku seperti ini? jelas jalan. Kau tua bangka? Apa kau ingin memicu perang antar sekte? Kepala Sekte Yi, kenapa kau di sini? Dia Apakah keberadaanku harus kukabarkan pada tua bangka sepertimu? Isusu. Kau berani berkata seperti itu pada senior di dunia kultivasi hanya untuk seorang pemuda? Jika engkau terus memfitnah suamiku, hati-hati ku bawa pasukan ratakan sekte suci Yao Guangmu. Muridku terluka parah begini. Itu akibat perbuatannya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Jelas-jelas kalianlah yang main curang dengan lonceng kekacauan, sehingga perguruan-perguruan. Bisa jadi begini. Di usia muda, tindakanmu begitu kejam, meridian terputus, energi spiritual habis. Yang paling parah, jangka hidup muridku hampir tak tersisa. Dengan cara iblis seperti ini, sebenarnya apa dendammu pada muridku hingga tega menyakitinya begini? Jangan omong kosong di sini. Jelas dia sendiri yang cari masalah, akhirnya jadi begini keadaannya. Hah, kalau tak percaya, tanya saja pada mereka. Siapa sebenarnya yang... Wah, aura tekanannya kuat sekali. Ini kawibawa. Sekte papan atas? Aura sekuat ini. Kultivasi sesepuh tertinggi ini, paling tidak tahap transformasi dewa. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Benar, benar Kepala Sekte Duan. Untuk mengendalikan lonceng kekacauan, terjadi kecelakaan. Lonceng kekacauan menyerap energi spiritual dan jangka hidup Kepala Sekte Duan. Jadi, Kepala Sekte Duan pun berubah menjadi seperti sekarang. Selain itu, saya benar-benar tidak tahu lagi. Yang mulia sesepuh, Anda mungkin belum tahu. Pemuda ini dulunya adalah penasihat agung Sekte Qingliang kami. Lalu, entah dengan cara apa, dia menipu ayah saya, hingga membuat ayah saya menyerahkan kendali lonceng kekacauan itu selama 50 tahun kepadanya. Baru-baru ini dikembalikan. Benarkah? Memang begitu. Sekarang lonceng kekacauan ini bermasalah. Menurutku, hanya dia yang paling berpeluang melakukan kecurangan. Katakan, apa yang kau lakukan pada lonceng kekacauan? Cepat serahkan caranya, atau Sekte Miaoyin pun tak bisa melindungimu. Aku akan membuatmu hidup sengsara. Mati pun tak bisa. Apa yang kau katakan? Aku tidak meninggalkan cara apapun pada lonceng kekacauan. Semua ini akibat perbuatan mereka sendiri. Jika kau tak percaya, cobalah sendiri. Kau masih membela diri sampai sekarang. Kau hanyalah orang biasa tanpa kemampuan. Trikmu pada lonceng kekacauan ini, kau pikir sesepuh tidak tahu? Yang mulia sesepuh, tolong ambil kembali lonceng kekacauan dan buktikan tipu daya pemuda ini di depan umum. Balas dendam untuk senior Duan. Setelah aku mengerti cara apa yang kau gunakan, kelak, aku akan langsung menuju Sekte Miaoyin untuk minta penjelasan. Aduh, apa yang terjadi? Duan Feiyu, kau yang sama sekali tak punya kultivasi. Jangan berpikir, kau punya cara yang luar biasa. Selama sesepuh tertinggi ada di sini, semua kebenaran akan terungkap. Benarkah? Semoga nanti kau masih bisa tertawa. Ah, aku lupa memberitahumu. Sesepuh tertinggi, kultivasinya sudah mencapai tahap Mahayana. Jarak menuju alam dewa sejati. Tinggal selangkah lagi. Kultivasi yang hebat. Tapi menurutku, wajah sesepuh ini tampaknya tidak begitu optimis. Bagaimana bisa energi spiritualku sedang terserap tanpa henti? Jika terus diserap seperti ini, energi spiritual di tubuhku akan habis tersedot semua. Cepat bantu aku menarik tanganku keluar. Energi spiritualku terus diserapnya. Guru! Guru! Ia menyedot energi spiritualku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Bunyi kedua. Jika lonceng kekacauan berbunyi sekali lagi, Raja Iblis akan muncul. Saat itu seluruh sekte Qingliang akan banjir darah. Duan Feiyu, kau pikir kami akan percaya omong kosongmu? Senjata dewa memiliki roh. Ini adalah pilihan lonceng kekacauan sendiri. Tak ada yang bisa ikut campur.
Siapa sebenarnya kau? Tuan Fei Yu. Kau Sesepuh. Kepala Sekte Deng, pelindung yang kamu andalkan, ternyata tidak istimewa. Sekte Qingliang kuat. Posisi wakil kepala sekte. Sudah selesai dipilih. Silakan kalian pulang. Kami belum bisa pergi. 3 dentuman kekacauan. Raja Iblis muncul. Nanti seluruh Sekte Qingliang akan diratakan dengan tanah. Kau ini anak muda. Sudah kusuruh pergi dari Sekte Qingliang. Sekarang juga pergi. Hidup mati Sekte Qingliang tak ada hubungan denganmu. Suamiku, ayo kita pergi. Orang dan sekte seperti ini tak layak dikasihani. Bukankah hanya sebuah lonceng kekacauan? Aku sekarang akan menghancurkannya. Bagaimana bisa begini? 3 dentuman kekacauan. Langit berduka, bumi menangis. Raja Iblis muncul. Akhirnya aku keluar. Tuan Fei Yu, kau pikir bisa mengurungku? Akhirnya aku keluar. Tuan Fei Yu, kau pikir bisa mengurungku? Aku bisa menahanmu pertama kali. Bisa menahanmu kedua kali. Lonceng kekacauan. Tahan. Tuan Fei Yu, kau bisa halangi aku? Kau pikir energi spiritual mereka tadi? Apakah diserap lonceng kekacauan? Kau. Pantasan lonceng kekacauan. 3 kali berdering memberi peringatan. Benar, energi spiritual mereka telah olehku diubah jadi aura iblis. Matilah. Sekte langit dan bumi. Akar segala energi. Lonceng kekacauan. Tahan. Tuan Fei Yu, jangan harap bisa menahanku. Kali ini kuantarkan kau ke akhir jalan. Kali ini kuakhiri hidupmu. Apa yang kau lakukan? Iblis dari luar dunia tak bisa mati. Kau tak bisa membunuhku. Benarkah? Sekte langit dan bumi. Akar segala energi. Lonceng kekacauan. Musnah? Tidak. Ini mustahil. Ini bagaimana mungkin? Dia cuma orang biasa, tapi bisa memusnahkan iblis dari luar dunia? Jangan-jangan kultivasinya bukan seperti yang kita lihat? Tuan Fei Yu, kau masih bilang lonceng kekacauan ini bukan caramu? Tuan Fei Yu, kau masih bilang lonceng kekacauan ini bukan caramu? Apa maksudmu? Kau terus berkata tidak memanipulasi lonceng kekacauan. Lalu bagaimana kau mengendalikannya? Ya! Dia sendiri yang bilang tadi, dia tidak memanipulasi lonceng kekacauan. Lalu bagaimana dia bisa mengendalikannya dengan mudah? Betul sekali. Aku tak percaya orang biasa tanpa kultivasi bisa memusnahkan iblis dari luar dunia. Tuan Fei Yu, kau dengar? Kau pikir para kepala sekte ini buta ya? Hari ini aku sungguh menyaksikan betapa tak tahu malunya seseorang bisa sampai sejauh ini. Suamiku membantu Sekte Qingliang kalian membasmi Raja Iblis. Tak hanya tidak berterima kasih, kalian malah menuduh balik. Deng Siki, kamu sungguh tak tahu malu, bukan? Aku yang tak tahu malu? Kalian Sekte Miaoyin untuk menjatuhkan reputasi. Sekte Qingliang kami mengirim orang tanpa kemampuan untuk menahan Raja Iblis. Kalian anggap kami bodoh? Sekte Miaoyin kami menjatuhkan reputasi kalian? Kalian pantas? Siapa tahu, mungkin kalian punya rahasia tersembunyi. Seperti yang semua orang tahu, di dunia kultivasi ini, semua iblis dari luar dunia disegel di dalam menara penjara iblis. Bukan seperti cahaya hitam sembarangan kalian, yang bisa berpura-pura. Kalian, bagaimana? Tidak bisa cari alasan lagi? Aku akan tunjukkan pada kalian, apa arti sebenarnya dari menahan Raja Iblis. Sekarang aku umumkan. 3 hari lagi, Sekte Qingliang kami akan di menara penjara iblis, menahan iblis. Saat itu, biar kalian para penipu ini menyaksikan apa arti sebenarnya dari membasmi iblis dari luar dunia. Kami akan menunggu dan melihat.
Saudara senior Duan 3 hari lagi menahan iblis bergantung padamu. Aku Saudara senior Duan, tidak masalah. nanti semua orang akan tahu. Kamu Duan Feiyu, dan kalian dari sekte Miaoyan, wajah asli kalian. Aku lihat nanti, apa lagi yang bisa kalian bantah? Oh ya, justru khawatir nanti yang dipermalukan bukan kami, tapi kamu. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kalau nanti terjadi sesuatu, bagaimana caramu menjelaskan pada mereka? Susu, ayo kita pergi. Para pemimpin sekte Qingliang kami, telah menyiapkan kamar untuk istirahat. Beberapa hari ini, silakan tinggal di sini, dan beristirahatlah dengan nyaman. Tunggu hingga 3 hari lagi, saat konferensi pembasmi iblis. Permisi. Senior Duan, untuk konferensi pembasmi iblis 3 hari lagi, kamu harus pastikan bisa membasmi Raja Iblis ini. Kalau tidak, warisan 10.000 tahun sekte Qingliang kami bisa hancur karena 2 orang itu akan binasa. Tapi dalam kondisiku sekarang, aku khawatir tak bisa berbuat apa-apa. Asalkan kamu bisa basmi Raja Iblis ini, masalahmu sekarang, dengan satu gerakan tanganku, masalahmu bisa kuselesaikan. Apakah itu mantan kepala sekte? Benar. Sampai saat ini, ada beberapa hal yang bisa kusampaikan pada kakak Duan. Semua orang tahu, ayahku sedang bertapa, tapi tidak tahu alasannya. Sebenarnya, ayahku bertapa untuk meningkatkan kultivasi, mencapai tingkat dewa emas. Dewa emas? Kalau begitu, mantan kepala sekte sudah lama mencapai tingkat dewa sejati? Jika tidak, bagaimana sekte suci Yao Guang mengizinkanku berlatih di sekte Qingliang? Begitu dia berhasil mencapai tingkat dewa emas. Berarti, mantan kepala sekte akan menjadi satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi. Lalu, kakak Duan masih menganggap lukamu sebagai masalah? Nona, tenang saja. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan habisi Raja Iblis itu. Bagaimana mungkin aku tega melihat kakak mati? Bukankah kita sudah berjanji akan menjadi pasangan abadi seperti dewa? Saat ayah kembali dari tapanya, aku akan memintanya menyetujui pernikahan kita. Nona, kamu begitu baik padaku. Tenang, aku pasti akan membunuh Raja Iblis itu. Dengan begitu aku juga bisa melamar ke mantan kepala sekte. Terima kasih atas kerja kerasnya kakak Duan. Tapi, mengenai urusan ayahku ini, tolong kakak jaga rahasianya untukku. Tenang saja, Nona. Aku pasti akan diam. Nona menceritakan hal tentang Elder kepadanya begitu saja. Apakah Elder akan berada dalam bahaya? Dia orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Bocah ini berani menjebak kita. Setelah kembali ke sekte, aku pasti akan melapor ke ketua sekte, memberi pelajaran ke sekte Miaoyin. Diam. Kamu tahu siapa yang kita singgung hari ini? Kamu ingin mendatangkan malapetaka bagi sekte kita? Bukankah dia cuma seorang bocah tanpa kultivasi? Kamu Bocah ini, untuk apa kau kesini? mundur. Zhang Wuji dari Sekte Suci Yao Guang memberi hormat pada Yang Mulia Dewa. Guru Anda, Sujud. Bangunlah. Tadi di pintu, aku dengar Sekte Suci Yao Guang kalian punya pendapat tentangku. Yang Mulia Dewa mohon pertimbangan. Sekte Suci Yao Guang kami tidak mungkin bermusuhan dengan Yang Mulia Dewa. Benarkah? Yang Mulia Dewa, apa maksudnya ini? Kalau begitu ku jawab. Orang yang terus menghina dan menghalangiku hari ini, bukankah dia murid Sekte Suci Yao Guang kalian? Jika bukan, lalu untuk apa kalian ke sini? Lapor pada Yang Mulia Dewa, kami datang hari ini. Tidak tahu sebelumnya keberadaan Yang Mulia Dewa. Mohon Yang Mulia Dewa meredakan amarah. Lebih baik begitu. Jika tidak, Yang Mulia, tenang saja. Besok kami akan meninggalkan Sekte Qingliang dan pasti tidak akan muncul lagi di hadapan Yang Mulia. Shifu. Kenapa kau di sini? kenapa aku tidak boleh di sini? Kau telah membuatku jadi begini.
Berani-beraninya kau datang ke sini. Aku, diam. Shifu, Kau bicara seperti itu pada Yang Mulia? Kau cari mati? Yang Mulia, bukankah dia hanya seorang orang biasa tanpa kemampuan? Diam. Tahukah kau, orang biasa yang kau sebut itu adalah satu-satunya dewa emas yang tercerahkan di dunia kultivasi kita. Dewa emas yang tercerahkan? Bagaimana? Terkejut? Jika dia benar dewa emas yang tercerahkan, mengapa kekuatannya begitu lemah? Diam kau. Kau ingin mencelakakan kita semua. Di sini, hamba laporkan Yang Mulia. Karena telah tidak hormat pada Yang Mulia, besok aku akan segera mengusirnya dari sekte. Mulai sekarang, sekte suci Yao Guang tidak ada hubungan lagi dengannya. Ayahku bertapa untuk meningkatkan kekuatannya menjadi dewa emas yang tercerahkan. Saat ayahku kembali dari pertapaannya, aku akan membuatnya menyetujui pernikahan kita berdua. Sekte suci Yao Guang tidak ada hubungan lagi dengannya. Apa yang kau lakukan, murid pembangkang? Guru! Duan Feiyu, kau berani membunuh gurumu? Membunuh guru? Tapi tadi aku sudah diusir dari sekte. Dewa emas pun apa? Duan Feiyu, lihat saja kau bisa bersikap sombong berapa lama lagi. Nanti akan kubuat kau berlutut memohon padaku. Dan kalian juga, suatu hari nanti, sekte suci Yao Guang akan kurendahkan. Untuk balas dendam atas penghinaanku hari ini. Benarkah? Akan kulihat. Tapi ku beritahu kau di sini, hati-hati bermain api membakar diri sendiri. Fondasinya sudah rusak oleh lonceng kekacauan. Waktunya tak lama lagi. Biarkan saja dia pergi. Sedangkan kalian... Kami akan segera pergi. Nona besar, kalau kakak senior Duan benar-benar membunuh Raja Iblis, apa Nona benar-benar akan menikah dengannya? Mungkin. Tapi syaratnya adalah dia harus membantu kita menyingkirkan Raja Iblis. Kalau tidak, dia hanya bisa jadi kambing hitam. Kambing hitam. Mungkinkah Nona besar juga tak percaya kakak sesepuh Duan bisa mengalahkan rajanya? Tentu aku berharap dia bisa menghabisi Raja Iblis itu. Tapi baru-baru ini kusadari, kita sepertinya meremehkan iblis dari luar dunia ini. Lalu Nona besar, kenapa masih menyuruh kakak Duan untuk membasminya? Karena hanya dengan begitu, kita bisa menyalahkan semua kesalahan sekte Qingliang akhir-akhir ini kepadanya. Dengan cara ini, nama baik sekte Qingliang bisa dipulihkan. Tapi kalau kita memanfaatkannya, apakah tidak akan memicu ketidakpuasan sekte suci Yao Guang? Kakak sesepuh Duan, bagaimanapun adalah murid sesepuh besar sekte suci Yao Guang. Siapa bilang kita memanfaatkannya? Semua yang kukatakan padanya itu benar. Kakak sesepuh Duan, bagaimanapun adalah murid sesepuh besar sekte suci Yao Guang. Siapa bilang kita memanfaatkannya? Semua yang kukatakan padanya itu benar, baik tentang menikah dengannya, maupun masalah umurnya. Tapi syaratnya adalah, dia harus membantu kita membasmi Raja Iblis itu. Kalau tidak bagi kita, dia tak ada gunanya. Sedangkan sekte suci Yao Guang, mereka menganut hukum rimba. Tentu tak akan berani menyinggung seseorang tanpa dasar kultivasi, hanya untuk melawan sekte Qingliang kita. Apalagi, murid ini sudah meninggalkan sekte suci Yao Guang. Dihina dan dimanfaatkan seperti ini, apakah kamu benar-benar rela? Siapa? Nona besar, katakanlah, mungkinkah itu kakak Duan? Memangnya dia, lalu kenapa? Dia sekarang tidak punya pilihan lain. Kamu siapa? Bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Kalau tidak, kenapa kamu datang ke sini? Ini tidak mungkin. Bukankah dia sudah kukunci? Bagaimana bisa masih menyampaikan suara padaku? Sudahlah, jangan tebak-tebak lagi. Aku ada di dalam tubuhmu. Apapun yang kamu pikirkan, aku tahu semuanya. Memang seperti yang kamu duga. Apa yang dikatakan Duan Feiyu sebelumnya, semuanya benar. Dulu dia mengurungku di dalam menara penjara iblis. Untung kalian tidak percaya padanya, sehingga aku bisa kabur. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku sendiri yang menguncimu di menara penjara iblis. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos? Hanya dengan kemampuanmu ingin mengurung Yang Mulia? Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Yang kamu kunci sebelumnya hanyalah tubuh jasmaniku yang tertinggal di menara penjara iblis. Hanya aura iblis yang bocor. Apa? Kalau tidak,
Kamu pikir Duan Feiyu itu orang nomor 1 di dunia kultivasi yang sudah mencapai tingkat Dewa Emas? Hanya untuk mengurungku, sampai-sampai kekuatan gaibnya habis terkuras semua? Apa kamu merasa sangat lemah? Ingin menjadi kuat? Aku bantu kamu. Kamu bisa membantuku. Tentu saja. Jangka hidup dan kekuatan spiritualku telah kembali. Apa yang kau inginkan? Sederhana. Asalkan kau membantuku kabur dari sekte Qingliang. Bukankah kau sudah keluar? Kenapa tidak pergi sendiri? Duan Feiyu si bajingan itu memasang segel di menara penjara iblis. Baik jiwaku maupun tubuhku, begitu keluar dari sekte Qingliang, langsung akan dia deteksi. Aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan menara penjara iblis. Masih ragu apa lagi? Hanya aku yang bisa membantumu sekarang. Maukah kau dimanfaatkan mereka? Menjadi kambing hitam? Atau mungkin kau rela seumur hidup dijejak-jejak di bawah kaki mereka? Tidak. Aku tidak rela. Aku akan membuat mereka semua berlutut di hadapanku. Aku akan membunuh mereka semua. Ya, inilah kemarahan itu. Asal kau bantu aku. Dewa emas biasa saja. Di hadapanku cuma semut. Baik, aku bantu. Apa yang harus kulakukan? Buka saja pikiranmu. Biarkan aku merasuki tubuhmu. Sisanya serahkan padaku. Ah! Apa yang kau lakukan? Kau mau merampas tubuhku? Hahaha. Tepat. Tenang saja. Aku akan balas dendam untukmu. Keluar! Keluarlah! Ah! Setelah energi spiritual di dalamnya habis, saat Raja Iblis keluar, kau akan mati. Ah! Dan lagi, energi spiritual di dalam ini untuk menahan iblis dari luar dunia. Bukan untuk kau sia-siakan. Tidak! Hati-hati, main api bisa membakar diri sendiri. Ah! Tidak! Duan Feiyu, di mana kau? Tolong aku. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Feiyu, kamu memikirkan apa? Tidak apa-apa. Hanya merasa hatiku gelisah. Jangan-jangan, kamu masih khawatir soal pertemuan pemusnahan iblis. Sekte Qingliang 3 hari lagi? Tapi, bukankah semua Raja Iblis sudah kamu musnahkan? Belum tentu. Rasanya aneh saja. Sudahlah suamiku, jangan pikirkan terlalu banyak. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatanmu. Dengan begitu, berapapun jumlah iblis yang datang, kau bisa musnahkan semuanya dengan satu telapak tangan. Sekuat itu aku? Tentu saja, di hatiku, kaulah praktisi terhebat. Dan lagi, aku punya cara khusus untuk membantumu pulih. Cara khusus? Susu, kamu... Akulah cara khusus itu. Bagaimana? Kekuatanku pulih sepenuhnya. Hanya saja, susu, kamu... Dulu, saat guru membawaku ke gunung, dia bilang aku punya tubuh istimewa. Karena itu, aku bisa membantumu pulih. Kamu sudah bersusah payah. Tuanku menantu laki-laki. Sekte Qingliang meminta kita untuk menghadiri upacara pemusnahan iblis. Mengerti. Sudahlah, jangan ribut. Masih ada orang yang menunggu untuk menertawakan kita berdua. Siapa yang akan ditertawakan siapa? Itu belum tentu. Luka-luka di tubuh kakak sepupu Duan, bagaimana bisa sembuh total? Mungkinkah... Sekte Miao Yin tiba. Sekte Miao Yin yang biasa ini, hari ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Semangatnya jauh lebih baik. Siapa yang tahu? Tapi, sekte Qingliang juga tidak kalah. Mereka bahkan bisa menyembuhkan
luka parah wakil kepala sekte Duan. Semuanya sembuh. Lihat rambutnya itu, lihat tangannya. Tidak tahu juga ramuan ajaib apa yang digunakan. Tidak hanya menyembuhkan, Luka wakil kepala sekte Duan? tetapi juga kultivasinya juga meningkat cukup banyak ya. Betul, betul. Pasti akan ada pertunjukan menarik. Kakak senior Duan, kemana saja kakak beberapa hari ini? Kami tidak bisa menemukan kakak. Oh ya, luka-luka di tubuhmu sudah sembuh total? Bagaimana kalau aku carikan beberapa sesepuh lagi untuk membantumu memulihkan diri? Terima kasih atas perhatianmu, Nona Besar. Luka-lukaku telah diobati sepenuhnya oleh guruku. Bahkan dengan ramuan ajaib, kultivasiku meningkat. Hari ini, aku akan memulihkan reputasi sekte Qingliang. Tidak akan kubiarkan siapapun lagi menjelekkan sekte Qingliang. Baguslah, setelah kita menaklukkan Raja Iblis di menara penjara Iblis, lalu menyingkirkan kedua orang menyebalkan ini, aku akan membawamu menemui ayahku. Tenang saja, Nona Besar. Aku pasti akan menyingkirkan kedua masalah ini. Hati-hati dengan Duan Feiyu, dia sepertinya bermasalah. Terima kasih kepada semua atas kehadirannya di rapat emasnya Iblis sekte Qingliang. Hari ini, aku akan tunjukkan pada beberapa orang siapa sebenarnya si sampah yang mulutnya penuh kebohongan. Kakak senior Duan, selanjutnya serahkan padamu. Dasarinya rusak oleh lonceng kekacauan. Bagaimana kultivasinya bisa penuh dan tak terluka sedikit pun? Ada aura jahat di tubuhnya. Hentikan! Duan Feiyu, apa lagi mau? Kau sama sekali bukan Duan Feiyu yang asli. Siapa kau sebenarnya? Kau cuma orang biasa. Ngomong apa sih? Kalau aku bukan Duan Feiyu, lalu siapa? Duan Feiyu. Kau datang lagi mengacau ya? Di upacara pengangkatan, wakil kepala sekte sebelumnya, kau sudah cari masalah. Sekarang di konferensi pembasmi iblis kau datang lagi? Apakah kau anggap muka kami? Bisa kau injak-injak seenaknya? Tidakkah kalian merasa lukanya sembuh terlalu cepat? Di dunia kultivasi ini, harta karun rahasia tak terhitung. Apalagi senior Duan kami. Didukung oleh sekte suci Yaoguang. Luka kecil seperti ini, masa iya semua sesepuh sekte suci Yaoguang tidak bisa menyembuhkannya? Benarkah? Tapi kenapa aku ingat sekte suci Yaoguang sudah lama meninggalkan sekte Qingliang kalian? Dan itu aku yang mengantarnya pergi. Apa? Senior Duan, apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini karena mereka. Kalau bukan karena kalian mengancam guru dan saudara seperguruanku, mana mungkin mereka pergi? Beberapa hari lalu, aku mendatangi guruku untuk berobat. Dia membawa pemimpin sekte Miaoyin untuk mengancam guruku. Kenapa sekte Miaoyin bisa menjadi seperti ini? Bagaimanapun juga, ia adalah tanah suci praktik di dunia kultivasi. Bisa sampai melakukan perbuatan hina menindas yang lemah. Tampaknya, sekte Miaoyin benar-benar akan runtuh. Sekte semacam ini, yang suka menindas yang lemah, tidak pantas menjadi tanah suci praktik dunia kultivasi kita. Ternyata memang begitu. Kalian sungguh kurang ajar. Berani-beraninya, kalian menyinggung tamu penting sekte Qingliang kami. Kemarilah, kepung mereka. Kalian pikir, dengan mengancam guruku, kalian bisa menyembunyikan konspirasi busuk kalian? Kamu memfitnah. Aku memfitnah? Sebentar lagi akan ketahuan. Guruku akhirnya mengambil risiko, menyinggung sekte Miaoyin untuk mengobatiku. Akhirnya, dia kelelahan total. Dia dibawa pulang ke sekte suci Yaoguang. Semua ini terjadi karena mereka. Betapa licik dan kejamnya. Mereka tahu bahwa konferensi pembasmi iblis akan dipimpin oleh saudara senior Duan, lalu sengaja menjebaknya. Apa sebenarnya maksud kalian? Jangan omong kosong di sana. Semua itu cuma omongannya. Kalau berani, panggil si tua bangka itu untuk berhadapan. Isusu! Berani sekali kau bicara. Bukankah orangnya sudah kalian ancam untuk kembali ke sekte suci Yaoguang? Atau jangan-jangan sekte Miaoyin kalian sudah membunuhnya untuk menutup mulut? Kau... Apa? Pemimpin suci Yaoguang dia... Seperti kalian, sampah masyarakat dunia kultivasi, sama sekali tidak pantas hadir di upacara sekte Qingliang kami. Para pengawal, usir mereka keluar. Kalian... Bagaimana? Mau melawan? Kulihat sekte Miaoyin kalian ingin bermusuhan dengan seluruh dunia kultivasi? Benar. Orang licik dan kejam seperti mereka sama sekali tidak pantas berdiri bersama kita. Usir mereka. Usir mereka. Nona besar, tujuan mereka adalah agar sekte Qingliang kami gagal membasmi iblis. Mereka ingin sekte Qingliang kami jatuh nama baiknya. Jika kita usir mereka sekarang, mereka tetap akan menjelek-jelekkan sekte Qingliang kami. Lebih baik biarkan mereka di sini, saksikan bagaimana kami dengan terus terang dan jujur membasmi iblis, bukan melakukan jalan sesat. Baik. Kita biarkan mereka menyaksikan apa artinya membasmi iblis dengan jujur. Kakak senior Duan, persiapkan untuk memulai. Baik, Nona besar. Tong Siki, sebaiknya jangan kau lakukan ini. Dia bermasalah. Hati-hati, jangan sampai terjebak tipu daya Raja Iblis. Duan Feiyu, kau sampai sekarang masih menyesatkan orang dengan ucapanmu. Pengawal, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai mereka kabur. Tunggu sampai kami habisi Raja Iblis ini. Nanti sekte Qingliangku pasti akan minta pertanggungjawaban dari mereka. Aku ikut. Sekte Miaoyin seperti ini,
sama sekali tidak pantas disebut tanah suci kultivasi di dunia immortal. Sekte kami juga bersedia pergi. Kita harus meminta Sekte Miaoyun memberi kita penjelasan. Kami juga. Sekte Miaoyun harus memberi penjelasan. Ya, benar. Rusuh saja. Semakin besar kerusuhannya, semakin baik. Tunggu sampai aku menyatu dengan aura iblis di menara penjara iblis. Kalian semua akan jadi santapanku. Isusu? Dengar itu? Inilah suara rakyat. Sekte Miaoyunmu sekarang sudah memicu kemarahan semua orang. Jangan menyesal nanti. Aku menyesal. Kakak senior Duan, mulai saja. Baik, Nona. Langit dan bumi gelap kuning. Alam semesta luas tak berujung. Menara penjara iblis. Buka! Yang membalik kehidupan. Hukum agung iblis surgawi. Kumpul! Ternyata benar kau. Bagaimana bisa begini? Raja Iblis hilang? Dia sudah menghabisi Raja Iblis? Sepertinya iya. Tak disangka, Sekte Qingliang benar-benar punya cara untuk membasmi Raja Iblis. Dengan ini, dunia kultivasi kita terselamatkan. Nona muda, tugas telah kuselesaikan dengan baik. Raja Iblis telah dimusnahkan. Apa yang kau katakan barusan? Aku tidak mendengarnya. Ternyata kau berhasil kabur. Apa maksudmu? Aku tak paham ucapanmu. Katakan iblis dari luar dunia yang kau tahan di menara penjara iblis, terperangkap dalam lonceng kekacauan, adalah dirimu? Suamiku, kau bilang, dialah iblis dari luar dunia yang kau tahan itu? Benar. Jika tebakanku tak salah, dialah iblis dari luar dunia itu. Duan Feiyu yang asli sudah mati. Duan Feiyu yang sekarang ini hanyalah iblis dari luar dunia yang menyamar sebagai dirinya. Cukup! Seperti kamu, orang biasa tanpa kemampuan, mana mungkin tahu siapa iblis dari luar dunia? Kamu berani mengatakannya? Tidak takut jadi bahan tertawaan? Benar. Kalau kepala sekte Duan adalah iblis dari luar dunia, berarti kita semua adalah iblis dari luar dunia. Hahaha. Apakah sekte Miaoyunmu meragukan kita semua? Duan Feiyu, kamu dengar itu? Omong kosong seperti ini hanya akan membuat orang menertawakanmu. Kakak seperguruan Duanku, sendirian, telah membasmi iblis dari luar dunia ini. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana memberikan penjelasan kepada kita semua? Jika tidak, saat kami mendatangi sekte Miaoyun, itulah saat sekte kalian hancur. Penjelasan? Aku akan memberimu penjelasan sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Akulah Raja Iblis yang kalian bicarakan. Apa? Bagaimana mungkin? Hahaha! Semua yang dia katakan benar. Cepat pergi. Ternyata, aku sendiri yang melepaskan Raja Iblis ini. Deng Siki. Berkat kamu dan selingkuhanmu, Duan Feiyu. Dua orang bodoh. Kalau bukan karena kamu menyerahkan lonceng kekacauan kepada si Duan Feiyu itu, mana mungkin aku bisa keluar dari menara penjara iblis dengan mudah. Tapi tenang saja, aku pasti akan membunuhmu yang terakhir. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membalas budaya pelarianmu dari penjara? Kamu yakin sekali bisa lolos dari sekte Qingliang? Duan Feiyu. Kamu pikir kamu masih satu-satunya dewa emas yang tercerahkan di dunia kultivasi? Sekarang kamu cuma orang biasa tanpa satupun tingkat kultivasi. Ingin menahanku? Mimpi! Hukum agung iblis surgawi. Lepas. Akulah yang melepaskan Raja Iblis dengan tanganku sendiri. Menghancurkan pencapaian 10.000 tahun sekte Qingliang. Sekarang Raja Iblis telah bebas. Akulah yang mencelakakan seluruh dunia kultivasi. Bagaimana mungkin? Energi spiritualmu, bagaimana bisa pulih? Itu tak perlu kamu ketahui. Matilah. Sekte langit dan bumi, akar segala energi. Tahan. Duan Feiyu, kali ini jangan harap bisa menahanku lagi. Hukum agung iblis surgawi. Lepas. Tidak mungkin. Kamu telah menahan kultivasiku selama 50 tahun. Mengapa masih sekuat ini? Energi spiritualmu, bukankah sudah memurnikan aura iblisku? Banyak hal yang tak kamu ketahui. Latih bencana luas, buktikan kekuatan gaibku. Hukum agung penjara iblis. Musnah? Dia yang menyelamatkanku dulu. Kamu baik-baik saja? Baik. Suamiku, kamu tadi sangat keren. Kamu? Apakah dulu kamu yang menyelamatkanku? Dulu mantan kepala sekte menyuruhku menyelamatkan kamu. Betul. Aku adalah kakak sesama praktisi itu. Akhirnya kamu ingat padaku? Kamu mau apa? Dia sekarang suamiku. Suamiku. Kakak sesama praktisi, kapan kamu menikah? Deng Siki. Sejak kamu mengusir suamiku dari sekte Qingliang,
Kami sudah terikat sebagai suami istri. Sekarang bahkan sudah menjadi hubungan yang sesungguhnya. Sekarang kamu mau apa? Mau merebut suamiku? Aku sendiri yang mengusirnya pergi. Suamiku, sekarang Raja Iblis juga sudah ditaklukkan. Mari kita kembali ke sekte Miao Yin. Tidak boleh. Kami tidak boleh pergi. Kakak sesama praktisi, sebelumnya, semua karena Duan Feiyu. Dia yang menyesatkanku. Deng Siki, kamu sungguh tak tahu malu? Sekarang setelah tahu kekuatan suamiku, semua yang telah kamu lakukan, kau tuduhkan pada orang yang sudah mati. Tapi semua ini bukan maksudku sebenarnya. Kalau sudah tahu di awal, dia adalah penyelamatku. Mana mungkin aku mengusirnya? Dia adalah orang yang kusukai selama 20 tahun. Kakak sesama praktisi, aku mohon padamu, jangan pergi, ya? Sudah kujelaskan dengan jelas, antara aku dan sekte Qingliangmu, hubungan kita sudah putus total. Tak ada lagi hubungan sejak sekarang. Tapi, kalau kau tak menyukaiku, mengapa kau berulang kali membantu sekte Qingliang kami? Kau ini terlalu lucu. Kalau bukan karena kau terus mencari masalah dengan kami, mengapa kami akan berada di sekte Qingliangmu? Diam kau. Kakak sesama praktisi, apakah kau sudah melupakan budi ayahku? Nona besar, rambutmu kembali seperti semula. Lukaku sudah sembuh, kakak sesama praktisi. Sudah kuduga, kau masih menyukaiku. Dulu saat aku mencapai tingkat dewa emas yang tercerahkan, ayahmu memberikanku sebuah harta karun yang tak bisa kutolak. Imbalannya adalah menjagai sekte Qingliang kalian selama 50 tahun. Kini, batas waktunya telah tiba. Hutang budiku pada sekte Qingliang kalian sudah lunas terbayar. Lagi pula, kalau bukan karena suamiku baik hati, sekte Qingliang kalian sudah lama dihancurkan rata dengan tanah oleh Raja Iblis itu. Sekarang dia bahkan masih mengobati lukamu. Bagaimana bisa kau tidak merasa malu? Duan Feiyu, jika kau meninggalkan sekte Qingliangku seperti ini, tidakkah kau merasa bersalah pada ayahku? Aku tanyakan sekali lagi terakhir kali, apakah kau akan tetap tinggal di sekte Qingliang atau tidak? Lihatlah, sifat aslimu akhirnya terbongkar. Kau ini tidak lain adalah si penyamar egois. Kini malah memeras moral suamiku. Tak punya malu kau, Deng Siki? Sudah kukatakan, utang budiku pada sekte Qingliangmu sudah lunas. Jika mantan kepala sekte keluar dari retretnya dan masih menyimpan dendam, silakan datang mencariku. Duan Feiyu, jangan kira karena kau telah mencapai tingkat dewa emas yang tercerahkan, kau bisa semena-mena. Tunggu ayahku keluar dari retret, kultivasinya akan setara denganmu. Dewa emas yang tercerahkan juga. Saat itu, aku, Deng Siki, akan membalas segalanya. Ternyata pemerasan moral tak berhasil, beralih ke ancaman. Ku beritahu kau, jika suamiku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan bawa sekte Miao Yinku untuk menghancurkan sekte Qingliangmu. Aku tunggu hari dia keluar retret. Ayo pergi. Kalian tunggu saja. Aku tak akan membiarkan kalian pergi. Nona besar, pekerjaan pembersihan sudah diatur. Tapi banyak murid ingin meninggalkan sekte Qingliang kita. Haruskah kita menghalangi mereka? Pergilah kalian semua. Orang tak berguna. Tetap di sekte Qingliang. Hanya sia-sia. Menghabiskan sumber daya kami. Saat ayahku keluar dari retret, banyak bakat luar biasa akan datang ke sini. Hahaha. Apa yang terjadi? Ayah! Ada yang mengganggumu putrimu. Mengganggu sekte Qingliang kita. Siapa berani ganggu putriku? Ganggu sekte Qingliangku? Ayah! Itu sekte Miao Yin? Sekte Miao Yin. Isusu! Benar. Wanita itulah. Dia mengandalkan statusnya sebagai sekte nomor 1 di Zhongzhou, lalu mengganggu kita. Ayah, kau harus membelaku. Bela sekte Qingliang kita. Berani ganggu putriku, sekalipun ia sekte nomor 1 di Zhongzhou. Lalu apa? Di hadapan kami, dewa emas yang tercerahkan. Mereka hanya semut, dan sekte Qingliang kami punya 2 dewa emas. Deng Feiyu, penasihat Agung Duan? Penasihat Agung Duan, juga dibawa wanita itu. Apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Begini kejadiannya. Ayah, kau harus membalas dendam untukku. Kau anak durhaka, kuserahkan sekte Qingliang padamu. Begini caramu mengelolanya. Apa kau tahu betapa susah payahnya aku mempertahankan Duan Feiyu? Di sekte Qingliang, kau usir dia begitu saja. Ayah, aku tahu salah. Tapi, mereka menghina sekte Qingliang dan juga putrimu. Dia tidak membunuhmu. Bukankah itu sudah menghormatiku? Kali ini, wajah tua ini benar-benar telah ternodai. Apakah dendam ini tidak akan dibalas? Biarkan mereka menghina sekte Qingliang begitu saja? Bagaimana mungkin? Dendam ini tentu harus dibalas. Sekte Miao Yin itu sudah terlalu lama menduduki posisi nomor 1 di Zhongzhou. Ayo, ikut aku ke sekte Miao Yin. Ini adalah pertapaan pribadi kepala sekte. Dilarang masuk tanpa izin. Kalian ini siapa? Berani menghalangi kami, kepala sekte dan putri besar. Minggir! Cepat, panggil orang. Ada yang mau masuk paksa ke gua pertapaan kepala sekte. Siapa yang berani masuk paksa ke gua pertapaanku? Kepala sekte Yi, tak kusangka. Kita bertemu lagi begitu cepat. Kalian? Kepala sekte. Teman lama keluar dari retreat, mengapa penasihat Agung Duan belum juga keluar menemui? Kepala sekte Deng? Apa maksud kalian?
Penasihat Agung Duan, lama tidak berjumpa. Kepala Sekte Deng, apa maksudmu? Apakah ucapanku kurang jelas? Hubungan kita telah berakhir. Hutang budiku pada Sekte Qingliang sudah lama terlunasi. Benar. Penasihat Agung Duan, kau telah membantuku menahan iblis dari luar dunia selama 50 tahun. Saat kau pergi, kau juga membantu Sekte Qingliang menyelesaikan ancaman iblis dari luar dunia. Seharusnya, Sekte Qingliang masih berutang budi padamu. Namun, kau seharusnya tidak merusak reputasi Sekte Qingliang. Dan, kau juga menghina putriku. Itu akibat ulahnya sendiri, bukan salah siapa-siapa. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Penasihat Agung Duan, asalkan kau ikut aku kembali, aku bisa mengampuni Sekte Miaoyan. Dengan kekuatanmu sekarang, kau belum bisa mengalahkanku. Benarkah? Penasihat Agung Duan, kita sama-sama di tingkat Dewa Emas yang tercerahkan. Siapa yang akan menang? Siapa yang tahu? Bawa sesepuh Deng kembali. Selama aku masih ada, Sekte Qingliang dilarang menginjakkan kaki di Zhongzhou. Ayah! Penasihat Agung Duan, terima kasih atas nasihatnya. Ayah! Ayo pergi. Cepat, Qiutang. Ayah! Kau baik-baik saja? Cepat panggil bantuan. Kedepannya takkan ada lagi yang mengganggu kita. Benarkah? Lalu kau masih akan kabur? Tidak. Mulai sekarang, seumur hidupku akan kuhabiskan di sisimu.